Oke, selamat malam teman-teman. Kembali lagi bersama kami, CG Academy. Pada video kali ini kita akan melanjutkan project kita sebelumnya, yaitu membuat blog artikel dari nol sampai online. Oke, pada episode sebelumnya kita sudah membuat series membuat blog bagian pertama, itu pengenalan tools dan pembuatan template. Pada video kali ini kita akan bahas struktur dari blog, terus header dengan logo dan navigasi, terus sesi hero dan untuk create artikelnya, terus sidebar widgetnya dengan footer untuk informasi tambahan. Oke, langsung saja kita mulai. Sebelumnya, jika teman-teman yang belum nonton untuk bagian pertamanya, bisa nonton pada video di atas. Kita akan tampilkan bagian atas ke sini. Terus untuk teman-teman juga yang mau belajar tentang Arduino, kita juga sudah membuat series tentang belajar Arduino. Jadi teman-teman bisa langsung lihat playlist kita untuk series belajar Arduino. Oke, kita langsung pada project kita. Pada project kita kali ini, kita akan membuat blog kita seperti ini. Jadi ada beberapa perubahan, seperti pada template yang awalnya kita buat, akan menjadi seperti ini. Kita lihat beberapa perbedaan dari template yang sudah kita buat pada pertemuan sebelumnya. Jadi bagi teman-teman yang belum nonton untuk bagian pertamanya, silahkan nonton karena video kita pada pertemuan kedua ini atau episode kedua ini, bagian kedua dari pembuatan blog artikel kita, dia berlanjut dari bagian pertama ini. Jadi ada beberapa perubahan, kita bisa lihat bagian headernya kita ada perubahan menjadi seperti ini. Jadi yang akan kita buat pada pertemuan ini, kita akan buat bagian section ini, sesi hero-nya dengan grid artikel ini. Dengan jika teman-teman ingin menambahkan pada bagian footernya, terserah. Untuk media sosial atau informasi lainnya, kontak segala macam. Oke, langsung saja kita masuk pada project kita. Kita copy saja bagian template ini, Ctrl A, Ctrl C, dan kita Ctrl N, Ctrl V, dan Ctrl S. Kita buat saja namanya myblog.html. Terus kita akan mengubah beberapa bagian pada script kita, yaitu ada penambahan di bagian logonya. Kita buat logo ini bungkus menggunakan link. Agar apa? Agar ketika kita klik logo ini, bisa kita arahkan ke satu halaman yang kita mau, yaitu kita arahkan ke hero-nya, halaman utama kita. Jadi ketika kita berada di halaman artikel, kategori, atau tentang, jika kita klik blog ini, logonya kita akan diarahkan ke halaman beranda, gitu. Seperti ini. Oke, langsung saja kita buat. Caranya kita klik A untuk di link. Kita arahkan ke folder file kita, itu myblog.html. Kita pindah logonya atau H1-nya ke dalam sini. Ya, kita save. Jadi yang awalnya ini tidak bisa diklik, dia hanya bentuknya tulisan, maka ketika kita refresh, kita sudah bisa
Oh ya, sorry. Ini untuk file my blog-nya ya, bukan template. Ini my blog. Minta maaf teman-teman. My blog, myblog.html ya, sini. Oh, ini masih tidak kelihatan ya teman-teman, karena kita belum atur di CSS-nya. Jadi CSS-nya juga nanti kita akan ada perubahan, karena kita ada perubahan di bagian uh, file index kita atau my blog kita. Jadi kita juga akan ada perubahan di bagian hero ini nanti, CSS-nya, CSS untuk hero. Oke, jadi ketika kita buat link tadi, di sini dia muncul pointer, bisa diklik, nanti diarahkannya ke my blog. Gitu. Ya, oke. Setelah itu kita buat untuk headernya, kita rubah headernya ke warna putih. Oke. Kita rubah ke warna putih dan ini ke warna sesuai di sini ya. Ya, ke warna. Oke. Kita masuk ke style CSS. Kita lihat di bagian headernya. Sini kita buat background colornya itu pakai white. Colornya white ya. Oke. Terus box shadow. Box shadow ini yang mana? Nanti kita buat seperti ini. Ini kelihatan ada sedikit bayangan. Ini yang dinamakan shadow-nya. Jadi kita buat shadow untuk header kita, gitu, teman-teman. Oke. Box shadow. Ini ya, teman-teman. Box shadow-nya itu kita pakai var. Oh iya, minta maaf teman-teman, sebelum kita buat ini lanjut ke headernya, pertama-tama kita buat dulu perubahan di root-nya. Di root ini kita akan tambahkan beberapa warna yang akan kita gunakan nanti pada blog kita, yaitu ada penambahan variabel baru, yaitu text like dengan shadow. Shadow ini nanti kita akan gunakannya di shadow, gitu. Jadi setiap kali kita untuk buat di box shadow kita atau kita ada kelas shadow, kita tinggal panggil menggunakan warna shadow-nya. Oke, kita buat text like-nya itu warnanya, kode warnanya ini box shadow. Oh ya, di sini ya, kita pakai shadow. Oke teman-teman, kita sudah punya box shadow di header. Kita coba refresh ya teman-teman. Kita tunggu perubahan yang terjadi di bagaimana ya. Jadi kita maunya seperti ini nanti ya teman-teman, jadinya seperti ini. Oke, kita lihat ya, seperti ini teman-teman. Jadi shadow-nya hitam seperti ini, tapi ini kita masih buat box shadow-nya kelihatannya agak tipis seperti ini teman-teman. Oke, kita lanjut buat di bagian header. Setelah blok ini, goalnya kita buat untuk mobile. Untuk nanti kita maunya seperti ini.
Jadi ketika kita dalam posisi mobile, kita maunya menu ini dia pakai menu mobile gitu. Tentunya seperti ini. Ya, seperti ini ya. Ya. Jadi kita maunya dia menunya seperti ini. Gitu. Oke. Langsung saja kita buat untuk menu mobile-nya. Kita buat sorry teman, mobile menu button. Oke. Kita control slash control slash terus buat div kelasnya itu mobile menu button. Mobile menu button. Ini nanti kita akan buat di style CSS kita juga, panggil kelas mobile menu button nya. Sorry. Oke. Dengan ID ya. ID-nya itu mobile ini. Terus kita buat span. Ini untuk garis, 3 garis nanti. Kita mau buat 3 garis menggunakan span. Gitu. Oke. Jadi tampilan untuk sementara seperti ini. Oke, sambil tunggu ini kita langsung lanjut dulu. Kita buat untuk navlink-nya. Di navlink-nya ada beberapa perubahan, yaitu kita tambah di kategori ya. Di kategorinya kita tambah beberapa kategori. Dia bentuknya kan seperti ini. Seperti ini ya. Ada teknologi, programming, design. Nanti kita tambah kategori-kategori lainnya seperti kategori-kategori dalam blog kita. Oke. Ini tetap linknya, tapi di kategorinya ada perubahan. Kelas kita buat link, terus kelasnya itu drop down, karena kita akan buat kelas drop down itu yang turun ke bawah, teman. Terus kita buat kelasnya itu drop down ya, drop down ini teman-teman. Terus di dalam sini kita buat kategori. Jadi kategori yang tadi kita akan hapus, yang ini kita akan hapus ganti dengan ini. Di kategorinya kita tambah satu ikon, yaitu kita buat kelasnya itu kelas pas, karena kita menggunakan font Awesom. Kita buat pas, ini saja, tapi kita tambah lagi pas.s chevron down. Oke teman-teman. Terus di dalam dalam nya kita buat lagi ul ini untuk buat milik drop downnya nanti. Kita buat ul ini ada kelas juga, yaitu ul class drop down menu.
Nah, di dalam ini baru kita buat li. Li ini list-list atau menu-menu dalam kategori tadi. Oke. Oke, ini nanti thanks. Oke. Dan yang lain-lain. Oke, silakan teman-teman tambahkan, terserah teman-teman mau buat kategorinya apa-apa juga. Oke. Untuk itu kita hapus yang ini ya. Kita hapus. Nah, nanti ini kita akan arahkan ke masing-masing ke file tertentu dengan masing-masing kelasnya, kategori ini. Gitu. Oke. Selanjutnya kita buat untuk CSS-nya dulu. Kita buat untuk CSS-nya karena kita sudah buat CSS untuk sabar teman-teman, kita lihat dulu untuk colornya sudah lengkap atau tidak. Oke, untuk colornya untuk sementara kita pakai ini dulu. Kalau memang nanti ada penambahan baru kita buat. Oke, kita tambahkan untuk logo karena logonya setelah sekitar navigasinya. Oke, kita buat saja di bagian navigasi. Oke. Logo. Oke. Di bagian logonya kita tambah kelas logo. Terus bagian A-nya. Karena di logonya tadi kita buat logonya kelas logo terus di dalam tag A gitu. Jadi kita langsung panggil saja logo tag A-nya. Gitu. Oke, untuk yang kita buatnya itu kita buat text decoration. Kita non saja. Terus color. Kita kasih warna untuk logonya. Color itu kita pakai yang putih saja. Jangan putih ya, karena backgroundnya tadi sudah putih. Karena kita header background untuk headernya kita sudah pakai putih, kita pakai primary saja. Oke, coba kita refresh. Karena kita maunya kan seperti ini tadi. Tapi terserah teman-teman. Intinya untuk warna logonya tidak menyatu dengan warna backgroundnya. Gitu. Jadi karena warna background kita pakai warna putih, jadi warna logonya bisa pakai merah, hitam, atau warna lainnya. Gitu. Oke. Nah, fungsi untuk teks dekorasinya tadi ini. Kenapa kita pakai non? Karena logo kita menggunakan teks di sini, agar dekorasi dari teksnya itu tidak ditampilkan gitu. Karena sini kita menggunakan link, jadi dia terbaca link. Jadi di sini ada garis bawah. Gitu. Karena kita sudah buat teks dekorasinya non tadi dan warnanya dirubah ke primary-nya, maka warna logo kita akan berubah. Kita coba refresh. Nah, seperti ini. Untuk sementara header kita seperti ini. Jadi sebenarnya tulisan kita ada di sini ya teman-teman. Nah, ini semua tentang yang tadi kita buat itu sebenarnya ada di sini, menu-menunya. Navigasi kita ada di sini. Hanya karena warnanya putih, jadi dia menyatu dengan backgroundnya. Nah, sekarang kita buat untuk navigasi ini. Buat untuk navigasinya. Oke, kita buat untuk navbarnya dulu. Oke, navbarnya kita buat di atas ini. Atau di bawah juga boleh. Navbar ya. Navbar. Oke. Kita panggil kelas navbar kita. Karena tadi kita buat navigasi kita itu di dalam kelas navbar ya.
Ini karena kita buat semua ini navigasi kita itu di navbar, jadi kita panggilnya di sini kelas navbar. Oh iya, karena kita sudah ada ya, ternyata sudah ada di sini, kita copy saja yang ini, copy saja, kita langsung rubah di sini, sahabat teman. Kita langsung rubah di sini saja teman-teman. Minta maaf. Kita edit yang ini. Dia tetap displaynya flex, terus justify kontennya tetap space between ya. Terus align itemnya tetap center. Yang kita tambahkan itu hanya height-nya. Tingginya ya 70 pixel. Terus ini ya, kita buat yang ini lagi. Ini itu kita bungkusnya di Navlinks. Di sini. Oke, teman-teman. Kita edit dia displaynya tetap flex. Dengan listanya tetap none. Kita tambahkan untuk gapnya atau jaraknya. Gap. Oke. Kita buat 2 rek. Nah. Oh ya. Navlinks. Kita langsung panggil tag A-nya ya. Karena di sini kita buatnya bungkus pakai tag A semua. Sudah bungkus pakai tag A, ini juga tag A. Karena kalau kita pakai, kenapa kita harus ganti ke tag A? Karena kita akan buat edit untuk CSS untuk link ini semua, termasuk kategori dengan list dalam kategorinya. Karena kalau kita tetap pakai yang ini Navlinks li-nya, maka kita akan pendobelan di sini nanti. Navlinks terus li ini. Nah, li ini tetap terbaca, tapi ketika li yang ini nanti dia tidak terbaca, gitu. Jadi kita pakai yang tag A. Karena ini nanti terbacanya li, tapi di sini ada ul dan li lagi. Karena kita tidak mungkin kita harus buat double tag li terus ul li lagi. Jadi kita langsung saja buat tag A. Karena ini dibungkus oleh tag A. Ini juga dibungkus oleh tag A. Ini juga dibungkus oleh tag A. Semua dibungkus oleh tag A. Gitu. Jadi kita buat perubahan di sini. Li-nya kita ganti saja ke A. Gitu. Kita ganti ke A. Terus kita hapus saja untuk marginnya. Kita coba buat. Kalau memang nanti ada tidak sesuai, baru kita masukkan marginnya gitu. Kita buat dulu untuk warna, karena dia warna di situ dia tidak kelihatan. Terus var kita pakai yang text color ini supaya dia tidak menyatu dengan background. Jadi dia bisa kelihatan di background putih. Terus kita buat juga text decoration karena supaya kita kasih hilang untuk dekorasi linknya. Oke. Terus ukuran fontnya. Terus untuk paddingnya itu kita buat relatif agar dia mengikuti ukuran layarnya. Oke. Apalagi terus transisi itu hovernya nanti.
hover untuk menunya. Jadi ketika kita klik, kita maunya dia perubahannya seperti apa. Oke, kita buat color. Karena ini kita sudah buat navlinks terus A-nya, jadi kita tidak usah pakai yang ini lagi. Kita langsung hapus saja yang ini. Tapi kita tambah untuk hovernya. Navlinks. Oke. Terus karena hovernya ada di tag A, maka kita tambah A terus hover. Hover. Kamu jawab oke. Selain hovernya, karena kita ada kelas aktif juga, dari posisi di mana kita sedang mengakses, halaman mana yang sedang kita akses begitu. Itu untuk aktifnya nanti. Navlinks A terus kelas aktif. Kelas. Oke. Terus color. Nah, warnanya kita mau berubah. Berubah dari warna yang tadi. Karena tadi kita pakai text colornya, kita pakai yang ini saja. Ya. Sekundari. Karena di sini juga kita tadi ketika kita klik warnanya seperti ini. Warnanya biru, sekundari. Jadi kita pakai yang sekundari saja. Karena kalau kita pakai warna putih nanti tenggelam, tidak kelihatan. Gitu. Oke. Setelah itu untuk aktif atau setelah aktifnya, warna yang sama juga kita akan pakai. Karena ini hanya untuk ketika klik begini saja. Tapi ketika kita lepas seperti ini, seperti di beranda ini, dia akan kembali ke warna hitam. Jadi kita akan buat juga warna untuk yang aktif sekarang. Oke. Kita buat untuk navlinksnya aktif after. Navlinks terus A titik aktif afternya. Oke. Nah, afternya kita pakai warna yang sama. Sebelum warna kita buat dulu untuk konten. Oke, kita kasih kosong saja. Terus position. Kita buat absolute. Oke. Terus bawahnya itu, buttonnya itu left, kirinya itu kanannya itu 0 juga. Lebarnya itu 100%. Terus height, atas bawahnya itu ukuran tingginya ya. Tingginya itu kita buat 2% supaya dia tidak terlalu lebar ke bawah. Oke, terus lalu kita buat background saja, ya ini. Terus sorry, ini. Jadi kita buat yang ini ya, garis bawah ini. Di bawah ini kan ada warna tanda aktifnya gitu. Oke. Setelah itu
agar ketika kita buat klik kategorinya begini, dia tetap relatif begini atau tidak lari kemana-mana, kita buat untuk drop downnya ya. Itu kan di kelas drop downnya. Jadi kita buat lagi untuk drop down menunya. Drop down menu. Sorry. Nah, untuk drop downnya menunya itu kita buat kelas drop down. Oke, posisinya kita pakai relatif. Itu kan untuk drop downnya tadi. Terus drop down menunya lagi, karena di dalam drop downnya kan kita ada menu. Terus position kita pakai absolute. Untuk topnya itu kita pakai 100%. Untuk leftnya itu sama kayak yang tadi, kita buat 0. Untuk backgroundnya itu kita pakai yang putih ya, supaya backgroundnya sama dengan di atasnya gitu. Terus setelah backgroundnya itu min width, lebar lebarnya itu, lebar minimalnya itu kita buat 200. Oke, 200 pixel ya, 200 pixel. Terus untuk box shadow-nya ini, oke. Box shadow-nya kita pakai var shadow. Ini. Terus untuk opacity-nya kita buat 0 saja. Visibility itu hidden. Oke. Transform kita buat translate dia 10 px. Ini transformasinya. Translate ya. Oh iya, karena kita pakai, sorry teman, supaya udah visibility-nya hidden, transformnya itu translate ya 10 px. Terus transisi ya, belum. Transisinya itu sama dengan di atas ya, 0,3. Terus list style-nya itu kita pakai yang padding. Terus 0,5 dengan 1. Oke, untuk sementara ini dulu untuk drop down menunya. Setelah drop down menu hover, karena di dalam drop down menunya kita buat juga untuk pas pada saat klik ada hovernya. Jadi buat drop down dulu, belum drop down menu. Pada drop down drop down hover.
Terus drop down menunya, drop down menunya. Opacity-nya kita pakai 0, 1 saja, 1. Opacity-nya pakai 1, visibility-nya itu pakai visible. Terus transform pakai translate, ya jika dia 0 kasih 0 saja. Setelah ini kita panggil, ada drop down menu ya, ini drop down menu. Nah, dalam drop down menunya kan ada A, drop down menu padding, kita tambahkan saja. Terus terus flex decoration, bukan flex decoration, displaynya itu blok. Oke, kita cek dulu kira-kira seperti apa. Ya, seperti ini ya. Oh iya, ini ada sedikit turun ya. Ini sedikit turun. Kita coba cek. Kita exit saja. Ini untuk nanti pada saat kita scroll ya. Pada saat scroll dia tetap hampir lupa itu ya. Terus topnya kita pakai 0 saja. Oh ya, width Z indexnya. Oke. Tadi kita sudah buat tadi. Kita coba lihat. Oke. Ini kita hapus color. Karena kita tadi sudah buat untuk menu-menu dalam tulisan segala macam dalam feedernya, kita hapus saja ini karena ini untuk tulisan atau segala macam di bagian feedernya. Oke, kita coba refresh. Nah, seperti ini teman. Oh ya, ini masih ke bawah ya, belum rapi seperti ini. Oke, kita lanjut dulu buat kontennya, artikelnya. Artikelnya itu kita buat. Oh iya, sebelum artikelnya kita buat main itu. Ini ya. Kita buat kontennya dulu. Kita rubah ke hero. Oke, sabar ya. Hero ini.
kita buat ini artnya. Jadi kira-kira nanti seperti ini. Ini nanti belum menggunakan CSS ya, jadi nanti kita akan langsung buat CSS-nya agar video kita tidak terlalu memakan banyak waktu. Kita akan membuat langsung CSS-nya, nanti teman-teman bisa copy. Jadi seperti ini nanti dia tidak kelihatan sini. Oke. Ini kita sudah membuat menggunakan CSS yang sudah kita rubah. Jadi nanti seperti ini tampilannya. Jadi ada artikel, temukan artikel di sini. Terus ada artikel terbaru, nanti gambarnya di sini. Oke. Untuk gambarnya kita bisa panggil di sini nanti. Untuk berandanya seperti ini. Oke, kita lanjut untuk buat di my blog ini untuk yang lainnya. Oke, pada video ini kita sudah memperbaiki untuk artikel kita sesuaikan dengan blog kita, halaman utama blog kita, hero blog kita. Kita sudah sesuaikan dengan yang ini. Nanti kita akan sesuaikan dengan yang ini. Jadi kode programnya kita sudah buat seperti ini. Nanti untuk kode programnya kita akan buat di Drive. Linknya nanti teman-teman bisa ambil di deskripsi. Oke, kita sudah buat file my blog kita, sesuaikan my blog kita. Jadi nanti kita akan buat ada gambar seperti ini. Jadi situs kita yang ini kita akan sesuaikan dengan yang ini. Sudah sesuaikan dengan yang ini. Oke, kita coba refresh. Oke, kita sudah buat seperti ini. Jadi karena di sini kita sudah menggunakan CSS dengan file my blog yang sama dengan di sini. CSS dengan yang sama. Kita sudah memiliki format yang sama dengan di sini. Jadi kita tinggal panggil gambar yang kita ingin tampilkan di sini. Oke. Di sini kita sudah memiliki beberapa gambar. Kita buatnya di sesuai struktur. Kita buat untuk strukturnya seperti ini ya. Jadi strukturnya itu karena itu merupakan artikel, nanti gambar artikel. Kita buatnya di uploads, terus articles, dan lalu gambarnya nanti. Jadi kita sudah buat seperti ini, my blog, uploads, dan artikel. Jadi kita tinggal panggil di my blog kita atau file index yang sudah kita buat. Oke, ini buatnya. Jadi kita untuk tampilkan gambar yang kita tunggu, iya seperti ini teman-teman. Untuk gambar yang kita punya. Kemudian kita panggil untuk gambar yang artikel. Karena ini tadi untuk artikel unggulannya. Coba kita refresh untuk tampilkan yang ini gambarnya di sini. Oke. Nah, seperti ini. Jadi sudah sama ya. Sudah sama dengan yang ini. Nah, sudah sama. Jadi untuk hero kita sudah jadi. Tinggal artikelnya, kategori, menu-menu kategori ini tentang kontaknya belum ada.
Oke, uh, untuk pertemuan kali ini cukup sampai sini. Untuk filenya nanti kita akan buat di dalam drive, dan link drive-nya teman-teman bisa download di deskripsi ya. Oke, untuk konten kali ini sampai di sini. Bagi teman-teman yang ingin belajar tentang Arduino juga, sekali lagi teman-teman bisa akses di playlist bagian atas ini. Kita akan tampilkan linknya. Oke, untuk kali ini sekian dan terima kasih. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel kita agar teman-teman bisa dapat informasi konten-konten berikut lebih cepat. Oke, sekian dan terima kasih.